Sobat Muslim. Nah, nah Sobat Muslim, melanjutkan cerita yang tadi ya. Tadi kan sudah ada di tanggal 29 Agustus. Berarti di hari ke-5 ya. Ya nggak sih? Kalau salah tonton lagi. Jadi Anwar ini akhirnya meminta Pak Lurah lewat chat. Jadi chatnya kurang lebih begini. Kita pura-pura gini ya. Anwar bilang kayak gini, Pak, ini saya pengen usul nih Pak, gitu. Mendingan penggalian pemakamannya dibatalin aja gitu, karena saya merasa mereka yang ada di dalam kubur nih nggak senang sama kehadiran kita dan niat dan tujuan kita ini Pak, gitu kata Anwar gitu. Nah ini kata Pak Lurah nih, ini jenggotnya Pak Lurah ya. Kata Pak Lurah gini jawabnya nih, tenang aja Anwar, ini tuh cuma pikiran negatif kamu aja. Gitu. Tujuan kita memindahkan ini itu udah tepat banget. Karena gak lama lagi nanti kan kampung kita bakal punya pabrik yang akan membuka lapangan pekerjaan untuk warga desa setempat. Dan ini udah bagian dari kesepakatan kita dengan pihak pabrik dan kepolisian, kata Pak Lurah gitu. Nah, sampai pada akhirnya nih ya, Pak Lurah juga akhirnya berseru kepada warga. Pak Lurah bilang kayak gini, gak apa-apa bagi warga yang pengen pulang, tapi kalau misalnya yang pengen bantu juga dipersilahkan. Jadi bener-bener yang fleksibel aja lah, yang mau aja gitu, ya MMA gitu, untuk melanjutkan project ini gitu. Pada akhirnya dengan suasana hujan rintik-rintik jatuh ke perahu, jangan bisik-bisik karena saya sudah tahu. Jadi beberapa pekerja akhirnya mulai melakukan penggalian. Setelah udah ketunda ya karena hujan, karena proses pembersihan dan segala macam, akhirnya tepat di hari itu dilakukanlah penggalian dengan pekerja yang seadanya gitu, karena beberapa kan sudah yang mengundurkan diri ya. Nah, sampai akhir sore nih, sampai bener-bener menjelang sore, itu total ada 30 pemakaman yang sudah digali dan langsung dipindahkan ke tempat pemakaman umum yang lebih layak dengan akses jalannya yang juga bagus. Jadi kalau nanti ada keluarga yang pengen ziarah itu kan lebih mudah ya, nggak harus yang menuju jalan terjal atau melewati pohon-pohon besar lagi nih gitu. Jadi sudah ditempatkan di pemakaman yang lebih baik lah gitu menurut Pak Lurah nih. Nah, setelah sudah ada 30-an makam yang sudah dipindahkan di tanggal 29 Agustus, kita lanjut ke hari selanjutnya, yaitu di tanggal 30 Agustus sampai tanggal 1 September. Masuk di hari berikutnya ini ya, para penggali kubur itu dan warga melanjutkan penggalian lagi. Jadi kan ya banyak dong, nggak cuma beberapa biji doang ya, tapi banyak. Jadi kemarin setelah sudah melakukan 30 pemakaman yang sudah dipindahkan, nah hari ini nih, pas lagi melanjutkan, ini adalah hari kejadian yang sangat menakutkan terjadi, yang akhirnya membuat geger masyarakat desa. Dan ya, mungkin aku belum bilang dari tadi ya, kalau ternyata Anwar nih ikut melanjutin setelah udah mulai merayu Pak Lurah untuk menghentikan, mau nggak mau Anwar tetap melanjutkan. Nah, naasnya lagi nih ya, Anwar ini kebagian untuk menggali kuburan dengan pohon rindang yang sangat besar. Awalnya ia ragu, gimana nggak ragu, manusia biasa kayak kita ya, yang nggak terbiasa sama menggali kubur aja, udah ngeliat dan ngebayangin aja udah, aduh nih pohon gede nih, pohon rindang, kemudian suruh gali makam di situ, apa nggak ragu? Nah, tapi dengan niat Anwar tuh udah bismillah aja lah gitu. Oke, kita lakukan gitu kan. Nah, terlebih lagi memang kan si Anwar ini sudah udah ahli lah ya, maksudnya sudah terbiasa gitu untuk urusan gali-menggali kuburan. Jadi akhirnya Anwar mulailah menggali itu di makam yang tepat di bawah pohon rindang itu. Nah, tapi Sobat Muslim tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul suara drak gitu. Ini nggak drak ya, ini truk-truk. Drak gitu. Jadi kayak suara apa ya, kayak jatuh gitu loh. Nah, warga tuh yang mendengar pada saat Anwar lagi menggali tiba-tiba ada suara tuh langsung spontan, langsung nanya-nanya kan, suara apaan tuh? Suara apaan tuh? Gitu. Anwar itu berusaha nggak panik, walaupun aslinya pasti panik banget kan. Polisi juga sebenarnya nampak cuek. Nah, Pak Lurah yang ikut dengar tetap minta Anwar untuk lanjutin penggaliannya aja gitu. Padahal Pak Lurah tahu itu suaranya kenceng banget gitu. Akhirnya Anwar ngelanjutin penggaliannya. Lagi dan lagi suara draknya datang lagi. Jadi kalau yang tadinya frekuensinya itu cuman gitu, sekarang tuh udah lebih kenceng, lebih gitu. Kayak lebih kenceng. Jadi kalau yang suara pertama itu terdengar lebih kecil, kali ini suaranya benar-benar terdengar jelas kayak truk gitu. Nah, Anwar nih udah mulai keringet dingin nih. Sebenarnya mungkin dari suara truk yang pertama tadi udah mulai keringet dingin ya. Cuman belum ya masih bisa lah gitu nenangin dirinya gitu. Tapi kali ini udah keringet dingin, udah sampai nelen, udah kayak apa nih gitu. Pikirannya udah kacau gitu kan. Suaranya udah mulai jelas dan makin kenceng, udah mulai nggak karuan rasanya.
dia tuh udah langsung mikir kayak, ini apa gerangan yang aku cangkul ya gitu, maksudnya ini apa gitu, takutnya ada benda yang terpotong gitu. Jadi ternyata ya Sobat Muslim, kalau kalian mau tahu, ternyata suara deraknya itu bukan suara benda jatuh. Tapi ternyata itu adalah suara hasil benturan cangkulnya Anwar ke dalam makam yang lagi ia gali. Nah, rupanya cangkulnya itu benturan dengan papan-papan yang di dalam makam. Jadi ternyata seluruh papan yang di dalam itu masih bagus banget kayak papan yang baru dimasukin. Harusnya kan sudah lapuk ya kalau memang usia pemakaman itu sudah lama. Tapi ternyata papannya ini tuh kayak masih baru gitu, masih bagus lah gitu. Benar-benar masih kayak masih baru. Nah, keringetnya Anwar ini makin bercucuran dong, kayak gitu. Apalagi waktu Pak Lurah tuh akhirnya memerintahkan, yang bener Wan gitu, yang bener Anwar gitu, papannya masih bagus, masih kayak baru, coba buka satu-satu, kata Pak Lurah gitu. Makin bercucuran deh, aduh gimana nih, malah suruh buka lagi gitu kan. Nah, tahu nggak Sobat Muslim apa lagi yang Anwar temukan setelah itu? Anwar langsung teriak-teriak, Allahu Akbar gitu, langsung kayak bener-bener yang histeris banget, kayak kaget banget. Pak Lurah bilang, kenapa gitu. Anwar tuh sampai nggak bisa berkata-kata, cuman bilang, Pak itu Pak, lihat itu Pak, Allahu Akbar ya Allah gitu. Itu Pak gitu. Cuman bisanya tuh cuma nunjuk, nggak bisa berkata-kata, sambil terus-terusan takbir, sambil nunjuk-nunjuk ini lihat gitu. Udah nggak bisa mendeskripsikan lagi apa yang dia lihat. Ini bapak saya ya. Namanya Iya. Namanya di bawah. namanya di bawah. Bapak saya jatuh. Nah, Bu, jelas sekali bukan cuma Pak Lurah, karena kehebohan terkejutnya Anwar ini, sontak seluruh warga itu langsung melihat kejadian dan ikut ngucapin takbir, ikut kaget semua barengan atas keterkejutan yang sudah ditemukan sama Anwar. Dan akhirnya warga tuh udah mulai merekam dan ngunggah lah ke media sosial ya tentang kejadian yang mereka temukan. Apa sih yang mereka temukan sampai sekaget itu? Ternyata ya Sobat Muslim, apa yang Anwar temukan adalah jasad yang masih utuh dan mengeluarkan bau yang sangat wangi. Nah, ternyata sumber wangi yang kalau warga nih suka lewat, wangi semerbak, itu ternyata dari sini, dari jasad-jasad yang masih utuh. Nah, sontak hal ini membuat geger dan merinding warga di pemakaman. Nggak sampai situ. 2 jam kemudian, penggali lain menemukan jasad-jasad yang lainnya yang masih utuh juga dan wangi pol. Ya, wanginya itu semerbak banget, kayak pemakaman baru gitu, ngerti nggak sih? Semerbak gitu loh. Jadi, ya Allah. Jadi selama proses pemindahan makam nih nggak cuma Anwar, tapi bener-bener penggali lain juga menemukan jasad-jasad yang ternyata masih utuh dan menimbulkan wangi yang harum gitu. Jadi Sobat Muslim, wilayah Cilodan nih lokasi pemakaman ini ya, yang terletak di kota Cilegon itu memang dulunya merupakan wilayah yang banyak dihuni oleh para santri. Jadi kita semua tahu lah ya, Cilegon itu termasuk kota yang banyak mendirikan pondok pesantren. Jadi mungkin statement itu juga yang akhirnya berkesinambungan nih sama hal yang dialami sama Anwar gitu, yang itu sebabnya juga disebut sebagai kotanya anak santri. Jadi wajar banget kalau misalnya masyarakat tuh menemukan ratusan jasad yang masih utuh, karena banyak yang meyakini bahwa kehidupan orang-orang di Cilegon adalah orang yang taat melaksanakan ajaran beragama. Mereka itu adalah penghafal Al-Quran. Nah, seperti yang Rasulullah SAW pernah sampaikan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ada 10 golongan orang yang jasadnya tidak busuk atau hancur dan akan bangkit dalam keadaan tubuh seperti semula pada hari kiamat, dan satu diantaranya adalah hafiz Al-Quran. Nah, Sobat Muslim ya, kalau dipikir pakai logika nih ya, tentu hal ini tuh bener-bener sangat mustahil, susah buat dicerna, nggak bisa dipercaya. Orang pasti bakal nyangkanya ini bohongan, nggak sama sekali nggak real, hoax.
bener-bener yang nggak bisa banget untuk kita percayai atau yakini. Ya, begitu pula kalau dilihat dari kacamata medis, karena harusnya jasad-jasad tersebut sudah membusuk ya, apalagi mengingat usia-usia pemakaman di sana tuh nggak yang cuma seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tapi pasti udah puluhan tahun gitu kan, karena itu sudah menjadi pemakaman yang sangat lama kan, dari 1745. Bener gak tuh? Tapi ya, nggak ada yang mustahil bagi Allah, jadi pas banget nih ya, sekalian, ini di bulan yang penuh kemuliaan ini juga menjadi reminder atau mengingat buat kita juga, kita harus berbanyak ibadah dan mendekatkan diri ya Sobat Muslim. Jadi tetap pantangin terus dan jangan lupa tetap tonton para malaikat di sekitar kita. Nah Sobat Muslim, terakhir aku Bu Lingga mewakili seluruh tim PMDK mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.